Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Konsep Penting dalam Sosiologi oleh Anthony Giddens dan Philip W. Sutton, tahun 2014. Tema 1, berpikir sosiologis. Asal-usul konsep. Konsep wacana berasal dari linguistik yang mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Globalisasi. Berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang tersebar didekatkan dan kontak yang lebih cepat satu antara sama lain. Modern. Kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada apapun yang kontemporer. Modernitas juga dilambangkan dengan peningkatan pemikiran rasional dan tindakan yang ditandai oleh sikap materi fakta yang tidak emosional, kontras tajam dengan emosi dan agama sebelum orientasi pada dunia. Postmodernitas, sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang terstruktur dan institusi di antaranya. Komunitas besar yang orang tidak dapat direduksi menjadi koleksi sederhana atau agresi individu. Tema 2, melakukan sosiologi. Metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pusat sosiologi dari mulainya disiplin. Penggunaan resmi awalnya mulai dari Durkheim, statistik untuk mengukur tingkat bunuh diri dan membuat perbandingan lintas masyarakat adalah tipikal dari jenis teknik sosiologi yang diadopsi Durkheim. Penelitian kualitatif dimulai sebagai bentuk yang lebih khusus, bertindak sebagai semacam bekerja bawahan untuk seharusnya lebih signifikan. Studi kuantitatif biasanya menghasilkan numerik informasi dalam bentuk, katakanlah angka atau presentasi. Informasi statistik deskriptif sangat berguna dalam membantu kita untuk membuat gambaran yang akurat tentang masyarakat. Realisme. Realisme merupakan sebuah pendekatan penelitian soal yang menekankan pada keberadaan realitas eksternal objektif, yang mendasarnya penyebab yang dapat diterima untuk penyelidikan ilmiah. Realisme bukan hanya filsafat ilmu, tetapi juga merupakan metode penelitian yang menurut para pendukungnya adalah mampu mendapatkan di bawah permukaan peristiwa yang dapat diamati untuk mendapatkan akses ke penyebab yang mendasari atau generatif, mekanisme dunia nyata atau fenomena. Refleksivitas. Refleksivitas berkaitan dengan ide-ide refleksi atau refleksi diri, dan karena itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Namun, penggunaannya dalam ilmu-ilmu sosial dapat ditelusuri kembali ke berbagai gagasan. Sains. Sains merupakan metode untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori, pengujian terhadap yang dikumpulkan bukti. Konsep ilmu berasal dari berbagai deskripsi dari pengetahuan seperti sains dan sebagainya. Tema 3, lingkungan dan urbanisme. Lingkungan. Dalam sosiologi, lingkungan alam atau planet bumi bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis ataupun ciptaan manusia lainnya. Jika lingkungan berarti lingkungan alam, maka seperti tidak ada bedanya dengan konsep alam. Alam adalah kata yang sangat tua dan kompleks dengan makna yang beragam. Tetapi dalam sosiologi, sering dilihat sebagai kebalikan dari budaya atau masyarakat. Penggunaan kata lingkungan
itu untuk menggambarkan dunia di mana masyarakat ada jauh lebih baru. Banyak sosiolog memiliki kecurigaan mendalam terhadap penjelasan yang menerapkan konsep biologi dalam studi kehidupan sosial. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa studi masalah lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diterima dalam berbagai aspek. Industrialisasi. Sebelum modern, periode kata industri dan rajin secara luas digunakan untuk kata berarti rajin. Pada makna ini kemudian digunakan secara luas untuk menggambarkan bidang-bidang tertentu, manufaktur seperti pertambangan, elektronik, dan bahkan industri jasa. Migrasi. Imigrasi adalah proses pindah ke suatu negara untuk menetap, sedangkan emigrasi adalah proses meninggalkan suatu negara untuk menetap di tempat lain. Secara bersama-sama, pola migrasi dihasilkan yang sama-sama menghubungkan negara asal ke negara tujuannya. Tema 4, berpikir sosiologis. Kapitalisme, sebuah sistem ekonomi yang berasal dari barat, berdasarkan pertukaran pasar dan produksi keuntungan untuk berinvestasi dan pertumbuhan bisnis. Ekonomi politik membahas tentang pasar, pertukaran, harga, produksi barang, dan sebagainya. Konsumerisme. Bisa dibilang konsumerisme dapat ditelusuri ke revolusi industri awal abad ke-19, ketika jumlah barang material yang diproduksi meningkat pesat dan harga yang lebih murah memungkinkan lebih banyak kelompok sosial untuk terlibat dalam konsumsi mereka. Masyarakat kapitalis industri didasarkan pada sistem produksi massal, tetapi oleh karena itu ini pasti berarti ada juga konsumsi massal dan lain-lainnya. Defisit tenaga kerja. Salah satu eksplorasi sistematis pertama dari pembagian kerja adalah Adam Smith, di mana ia menggambarkan pembagian kerja dalam pabrik pembuatan pin. Dia berpendapat bahwa satu orang yang bekerja sendiri dapat menghasilkan 20 pin per hari, tetapi dengan memecah tugas menjadi beberapa tindakan sederhana, produksi kolektif dapat menghasilkan lebih dari 48.000 pin. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja untuk bisa mengerjakan semua halnya secara bersama-sama. Pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah lembaga sosial yang mempromosikan dan memungkinkan transmisi pengetahuan dan keterampilan lintas generasi. Pendidikan saat ini secara luas dipandang sebagai hal yang sangat baik, dan kebanyakan orang telah melalui sistem pendidikan dan muncul menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Organisasi. Organisasi merupakan sebuah kelompok sosial atau entitas kolektif yang secara internal terstruktur untuk memenuhi kebutuhan sosial atau untuk mengejar tujuan tertentu. Agama. Mengikuti Durkheim, sistem kepercayaan yang terpadu dan praktik-praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci mempersatukan orang-orang yang menganutnya menjadi suatu komunitas. Tema 5, peluang hidup yang tidak sama. Jenis kelamin. Gender adalah subjek yang sebagian besar diabaikan dalam sosiologi sampai studi feminis, empiris dan teoritis pada tahun 1960-an. Dalam sosiologi, gender mengacu pada perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Persimpangan. Jalinan kesenjangan sosial termasuk kelas, ras atau etnis, gender, disabilitas dan seksualitas yang menghasilkan pola diskriminasi yang lebih kompleks daripada yang dimungkinkan oleh satu dimensi.
Konsep interaksionalitas menjadi lebih penting dalam upaya untuk memahami pengalaman yang berbeda, tidak hanya dari kemiskinan, tetapi juga kehidupan sosial secara keseluruhan. Patriarki. Gagasan tentang dominasi laki-laki memiliki sejarah yang sangat panjang, dengan banyak agama yang menyajikannya sebagai hal yang wajar dan perlu dalam sosiologi. Analisis patriarki menjadi perhatian utama feminis radikal, yang melihatnya sebagai fenomena universal yang telah ada sepanjang waktu dan sepanjang budaya. Kemiskinan. Kemiskinan yaitu kondisi tidak memiliki akses terhadap hal-hal yang dianggap dasar atau normal dalam suatu masyarakat. Ras dan etnis. Ras mengacu pada berbagai atribut atau kompetensi yang ditetapkan berdasarkan ciri-ciri biologis seperti warna kulit dan lainnya. Sedangkan etnis mengacu pada kelompok sosial yang anggotanya berbagai kesadaran yang berbeda tentang identitas budaya yang sama, membedakan mereka sebagai kelompok sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu dan kelompok antara posisi sosial yang berbeda. Status. Status sosial merupakan konsep dasar dari sosiologi yang secara khusus diasosiasikan dengan tradisi interaksionis simbolik. Tema 6 adalah hubungan dan jalan hidup. Masyarakat. Istilah masyarakat telah digunakan sejak abad ke-14. Ketika itu menunjukkan rakyat bisa berbeda dari mereka yang berpangkat. Konsep masyarakat sulit dijabarkan karena memiliki berbagai makna serta membawa beberapa implikasi normatif yang merusak. Namun, ada dua makna dasar yang menonjol, yang sudah menjadi hal yang biasa untuk berbicara tentang komunitas akademik, komunitas gay, komunitas muslim, dan masih banyak lagi. Keluarga. Keluarga yaitu sekelompok individu terikat oleh ikatan darah atau perkawinan atau adopsi yang membentuk unit sosial dan ekonomi yang orang dewasa adalah anggotanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut dalam keluarga. Konsep keluarga merupakan salah satunya yang sangat tua yang sama dengan masyarakat. Kursus hidup. Kursus hidup yaitu pergerakan individu melalui berbagai transisi yang diciptakan secara sosial selama hidupnya. Jaringan. Jaringan merupakan seperangkat ikatan sosial informasi atau formal yang menghubungkan orang antara satu sama lain, baik dalam bentuk organisasi yang longgar maupun kehidupan sosial, seperti jaringan kekerabatan, jaringan persaudaraan, dan jaringan kelompok-kelompok sosial atau karyawan dan sebagainya. Seks. Ciri-ciri seksual dan perilaku seksual manusia meliputi aspek sosial, biologis, fisik, dan emosional. Orientasi seksual mengacu pada arah ketertarikan seksual atau romantis seseorang, dan ini adalah hasil dari interaksi kompleks, faktor biologis dan sosial. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses di mana anggota masyarakat baru mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial dan membantu mereka mencapai rasa percaya diri yang berbeda. Proses sosialisasi berlanjut sepanjang hidup mereka. Sosialisasi juga adalah konsep yang umum untuk banyak perspektif sosiologi meskipun dikembangkan dan dieksplorasi sepenuhnya dalam tradisi fungsionalisme. Tema 7, interaksi dan komunikasi. Budaya. Budaya yaitu cara hidup termasuk pengetahuan, adat istiadat, norma, hukum, dan kepercayaan yang menjadi ciri dari masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Identitas pada dasarnya itu tidak dibuat, tetapi diberikan saat lahir. Ideologi. Konsep ideologi pertama kali digunakan di Prancis pada akhir abad ke-18 untuk menggambarkan ilmu yang diduga tentang ide dan pengetahuan sebuah ideologi.
Konsep ideologi ini sekarang dilihat sebagai netral, yang tidak berarti bahwa ide-ide itu biasa atau menyesatkan. Hanya saja, ada berbagai gagasan dalam masyarakat yang dapat dipelajari dan dibanding-bandingkan. Interaksi. Interaksi merupakan segala bentuk pertemuan sosial dalam situasi formal atau informal antara dua individu atau lebih. Media massa. Media massa merupakan bentuk dari komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya, yang dirancang untuk menjangkau khalayak yang sangat besar untuk sebagian masyarakat dan bahkan seluruhnya. Ruang publik. Ruang publik yaitu arena debat dan diskusi publik dalam masyarakat modern. Terdiri dari banyak ruang formal dan informal. Bagi Habermas, ruang publik adalah arena debat publik di mana isu-isu yang menjadi perhatian umum dapat didiskusikan dan opini dibentuk dalam ruangan tersebut. Tema 8 adalah kesehatan, penyakit, dan tubuh. Biomedis. Biomedis merupakan model praktik medik di barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif, sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali dan perawatan medis yang diturunkan secara ilmiah dicari untuk memulihkan kesehatan keseluruhan tubuh. Peran sakit. Peran sakit sebuah konsep yang dirancang oleh Talcott Parsons untuk menjelaskan harapan sosial yang melekat pada penyakit dan perilaku yang sakit. Penyimpangan yang mengarah pada sanksi dan stigma sosial. Ketika orang jatuh sakit, mereka mencari nasihat dan profesional medis untuk memeriksa mereka dan memberikan diagnosis dan menyarankan pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan mereka. Model sosial disabilitas. Suatu pendekatan yang menempatkan penyebab kerugian yang terkait dengan disabilitas di dalam masyarakat dan organisasinya daripada di dalam individu. Model ini mengemukakan bahwa keterbatasan individu atau disabilitas merupakan penyebab utama dari masalah yang dialami penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Tema 9, kejahatan dan kontrol sosial. Anomie. Anomie merupakan perasaan cemas dan takut yang parah akibat pengalaman kurangnya norma-norma sosial yang efektif, seringkali muncul selama periode perubahan sosial yang cepat. Penyimpangan. Penyimpangan yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat. Pelabelan. Proses di mana beberapa individu dan kelompok sosial diidentifikasi memiliki karakteristik tertentu oleh orang lain yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membuat label tersebut melekat pada dirinya. Kontrol sosial. Semua mekanisme formal dan informal dan kontrol internal pada eksternal yang beroperasi untuk menghasilkan kesesuaian. Teori kontrol sering ditelusuri kembali ke filsuf abad ke-17 yang berpendapat bahwa dalam masyarakat, individu yang mementingkan dirinya sendiri, kekuatan besar negara diperlukan untuk mencegah perang, semua melawan semua. Dan tema terakhir dari bab ini adalah tema 10, yaitu sosiologi politik. Otoritas. Otoritas merupakan kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok atas orang lain. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status yang diberikan kepada individu dalam suatu bangsa atau komunitas politik tertentu yang disertai dengan hak dan tanggung jawab tertentu pula. Konsep kewarganegaraan berasal dari negara-negara kota Yunani kuno, di mana status warga negara diberikan kepada beberapa dari mereka yang tinggal di dalam batas kota. Dalam pengertian itu, kewarganegaraan adalah simbol status sosial. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil yaitu lingkup masyarakat terdiri dari semua jaringan sosial, asosiasi sukarela, bisnis klub, organisasi, dan keluarga yang dibentuk oleh warga negara secara independen dan dari pemerintahan.
Konflik. Konflik merupakan perebutan supremasi antara kelompok sosial yang melibatkan ketegangan, perpecahan, dan persaingan kepentingan antara satu sama lain. Demokrasi. Demokrasi yaitu suatu sistem politik yang mengatur partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun pemilihan perwakilan secara tidak langsung. Demokrasi pada umumnya dilihat sebagai sistem politik yang paling mampu memastikan kesetaraan politik, melindungi kebebasan, membela kepentingan bersama, memenuhi kebutuhan warga negara, dan mempromosikan pengembangan moral diri. Negara bangsa merupakan kombinasi komunitas besar bangsa dan bentuk politik teritorial negara, menciptakan entitas budaya politik yang sekarang menjadi unik kelangsungan hidup paling luas di seluruh dunia. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah konsep yang sangat diperebutkan, tetapi secara umum, kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka atau memajukan kepentingan mereka, bahkan melawan oposisi atau perlawanan. Kekuasaan mungkin merupakan konsep sentral dalam sosiologi politik. Gerakan sosial. Upaya kolektif untuk lebih lanjut kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama, sebagian besar melalui tindakan di luar lingkup lembaga politik formal yang mapan. Gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang lebih lanjut untuk kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama, sebagian besar melalui tindakan di luar lingkup sebagai lembaga politik formal yang mapan. Untuk sebagian besar abad ke-20, sosial gerakan dianggap oleh sosiolog sebagai fenomena yang agak tidak biasa, bahkan irasional. Gerakan sosial dilihat sebagai jenis perilaku kolektif bersama dengan kerusuhan, massa, dan reformasi. Seperti yang dikatakan Herbert Blumer, bahwa ia memandang gerakan sosial sebagai agen perubahan sosial, bukan hanya produk dirinya, dan dia menyusun teori kerusuhan sosial untuk menjelaskan gerakan sosial. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.